Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr di hari Ahad 18 Juni 2023 bertepatan dengan hari ke-29 Dzulqa'dah. Maka hari ini hari ke-29, jika besok masuk hilal 1 Dzulhijjah, maka mulai dari besok kita akan berpuasa di ma'had ini. Tidak ada yang tersisa dari para santri dan pengurus kecuali berpuasa sampai kepada hari Arafah tanggal 9. Karena jika memang besok adalah 1 Dzulhijjah, maka besok kita akan masuk kepada afdalu ayyam indallah, sebaik-baiknya hari di sisi Allah Jalla wa'ala untuk mengamalkan amal yang soleh. Seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abi Daud. Dan kenapa saya menyebutkan Imam Abi Daud padahal kalau ditakhrij cukup dengan Imam Al-Bukhari? Karena kita ingin mengambil lafaz dari Imam Abi Daud yang lebih description, yang lebih detail lafaznya dibanding diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah min a'mali salihah illa min ayyamil ashr." Bahwa kata Nabi kita, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah dari hari-hari dalam 1 tahun kecuali ayyamul ashr, kecuali 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Maka dikatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad?" Maka orang yang berjihad banyak. Ada yang berjihad kemudian kembali dari medan perang, ada yang berjihad hanya dengan membantu peralatan logistik dan persenjataan, dan ada yang berjihad tidak mempunyai modal, hanya mempunyai senjata yang sedikit. Yang jelas jihad bermacam-macam, maka dinafikan oleh Nabi. Walal jihad, tidak jihad juga tidak bisa menandingi pahala ini. Illa, exception, pengecualian, kecuali man kharaja, barang siapa yang keluar untuk berjihad, walam yarji', yang membawa senjatanya dan dia itu tidak kembali, maka itu bisa jadi mati syahid, pahalanya bisa sebanding ekuivalen dengan pahala di hari-hari ayyamul ashr. Maka hari-hari ayyamul ashr ini barakallahu fikum, jika memang tanggal 1 dan itu dikembalikan kepada pemerintah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, bahwa puasa dan juga permasalahan masuknya nusuk dari haji dan sebagainya itu dikembalikan kepada pemerintah kapan masuk, maka kita mengikuti hari Id dengan pemerintah. Tidak ada khilaf dalam permasalahan hari Id. Amalan dari hadis yang datang dari 2 sahabat, dari Abi Hurairah dan juga dari Aisyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sumu yauma yasumunan nas wa aftiru yauma yuftirunan nas wa tudhauna yauma yudahunan nas." Maka puasalah kalian bersama kebanyakan kaum muslimin di negeri kalian, dan berbukalah, maknanya salat Id lepas dari bulan puasa. Berbukalah
seperti kaum muslimin yang ada dengan kalian, dan laksanakanlah Idul Adha dan sembelihan dengan kaum muslimin yang ada di negeri kalian. Hadis ini datang dari Aisyah dan datang dari Abi Hurairah, maka hadis ini sahih li ghairih, disahihkan oleh para ulama seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Al-Albani rahimahumallah. Dari hadis ini bahkan Imam At-Tirmidzi di Jami'-nya mentafsirkan bahwa tafsir dari para ulama tentang hadis ini, jami'al ulama mengatakan puasa itu dengan pemerintah yang ada dan kaum muslimin, dan berbuka yakni Idul Fitr bersama kaum muslimin dan pemerintah yang ada di daerahnya, dan begitupun Idul Adha bersama kaum muslimin dan pemerintah yang ada. Maka kita mendapati misalnya kadang-kadang bentrok, pemerintah kita berbeda dengan pemerintah Saudiyah atau pemerintah yang ada di Arab, maka the point is mengikuti pemerintah kita. Karena Nabi mengatakan wa tudhauna yauma yudhuna nas, dan kalian menyembelih dengan kaum muslimin dan pemerintah kalian. Namun di Saudiyah besok, kenapa kita melaksanakan hari ini, atau kenapa di Saudiyah hari ini dan kita melaksanakan Id besok? Karena pemerintah kita menentukan masuknya bulan Dzulhijjah misalnya pada hari ini, dan mereka adalah kemarin atau mereka adalah besok, maka ini yang menyebabkan perbedaan. Tapi the point is, di Saudiyah sholat Id dan pemerintah kita melaksanakannya besok, maka mengikuti pemerintah itu mendekati kepada sunnah seperti hadis yang kami sebutkan. Dan yang kedua, menjaga dari persatuan kaum muslimin. Karena dengan merayakan Id yang sama, alhamdulillah, sudur kaum muslimin, dada-dada kaum muslimin merasa senang. Tidak ada di sana dari kelompok ormas atau partai yang menyelisihi kaum muslimin, terutama permasalahan Idul Fitr. Maka kaum muslimin sebagian masih puasa, tiba-tiba diumumkan adapun ormas fulan al-fulani, maka mereka melaksanakan Id sekarang, padahal kaum muslimin pada hari ini masih melaksanakan puasa di negeri kita. Maka di negeri kita misalnya besok hari Id, ormas-ormas mengumumkan adalah hari ini hari Id. Maka akhirnya mereka bertumburan dengan kaum muslimin, di mana kaum muslimin pergi untuk bekerja ke sawah ladang, mendapati kaum muslimin dari ormas-ormas tersebut melaksanakan sholat Id, bertakbir dengan gembira. Kemudian setelah sholat Id mereka makan-makan di lapangan Idnya, dan kaum muslimin yang mu'dzam kebanyakan berpuasa terus pada saat itu dan besok hari Id. Maka perkara-perkara yang seperti ini penyebab furqah, penyebab dari perpecahan. Dan juga banyak dari mereka yang notabene misalnya mempunyai ma'had, kemudian dengan dalih mengikuti Saudiyah. Maka apakah ada dalil minal Quran wa sunnah mengikuti Saudiyah? Di dalam hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abi Hurairah dan yang lainnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddah 30 yauman. Puasa dengan melihat hilal, dan juga semua dengan melihat hilal. Id al-Fitr dan Idul Adha dengan melihat hilal. Apakah ada lafaz puasa dengan mengikuti pemerintah Saudiyah? Berbuka puasa melaksanakan Idul Adha dengan mengikuti pemerintah Saudiyah? Tidak. Maka oleh sebab itu Nabi yang mengajak kita universal, beragama ini universal, dikatakan sumu yauma yasumunan nas wa aftiru yauma yuftirunan nas wa tudahuna yauma yudahunan nas. Maka kalian semua berpuasa dengan kaum muslimin dan pemerintah yang ada dengan kalian. Begitupun dalam Idul Fitr dan menyembelih Idul Adha bersama pemerintah kalian. Maka insya Allah mulai dari besok atau besoknya lagi kita melihat bagaimana dari hilal
untuk hari Dzulhijjah apakah telah masuk. Namun yang kami ketahui hari ini tanggal 29, hari ini kemarin 28. Maka jika memang nanti malam terlihat hilal dan diumumkan, maka besok insya Allah kita berpuasa bersama agar mendapatkan pahala yang besar dari 10 hari dari Dzulhijjah. Maka pembahasan kita ilmu tajwid dan qiraah kok bisa nyasar ke fikih? Karena menyambung tadi dengan ayamil asr. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang ada padanya. Maka pelajaran kita barakallahu fikum, pelajaran tatbiq ilmi tajwid wa qiraah sab'ah, maknanya application dari pelajaran tajwid tentang makharijul huruf juga dan sifatnya, dan juga ilmu tajwidnya, dan juga ilmu qiraah as-sab'ah, pembacaan qiraah yang tadi seperti kita baca di waktu salatil fajr. Maka kita masuk kepada penerapan di surat Al-Lail dan sampai kepada ayat yang ke-14. Dan kemarin pun kita masih tetap belajar. Daurah tidak menyebabkan kita libur dari menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah fardu ain, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dan Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka kita lanjutkan kajian kita di ayat kemarin yang kita bahas. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, fa'adzartukum naran taladza. Itu ayat yang kita baca di pelajaran kemarin. Dan pelajaran hari ini, la yaslaha illal ashqa. Maka dua ayat yang kita baca tadi dari qiraah Hafs an Asim, la yaslaha illal ashqa. Ini qiraah dari Hafs an Asim seperti yang antum telah hafal semuanya. Maka la yaslaha, la maka lam dari ilmi tajwid dan sifatul huruf dan makharijul huruf, lam adalah dari huruf muraqqaqah. Begitupun alifnya la, dan alif di sini sakinah sebelumnya fathah, maka mad tabi'i dijadikan mad panjang 2 harokat saja. La yaslaha, yasla ya huruf muraqqaqah. Adapun yas sod di sini, maka dia sakinah, yas dan sod dari huruf al-mufakhamah. Maka di sini kita menyebutkan tadi dari la yas semuanya muraqqaqah, la alif ya muraqqaqah, dan sod yas adalah mufakhamah. Lalu kenapa muraqqaqah dan apa itu mufakhamah? Maka muraqqaqah barakallahu fikum diambil dari tarqiq, maknanya ringan di mulut dan lisan kita di saat membacanya. Dan gambarannya mulut kita di saat membacanya dalam keadaan datar, flat, dan juga dalam keadaan tidak dipenuhi dengan udara, mulut kita tabi'i di saat membacanya, dan juga tidaklah lisan kita di atas isti'la di saat kita membaca la ya. 3 huruf tadi. La ya. Adapun sod, maka sod ini masuk kepada huruf al-mufakhamah, dan makna dari huruf al-mufakhamah di saat kita membacanya maka mufakham, dan mufakham maknanya diberatkan, dan makna diberatkan adalah prakteknya kita di saat membaca sod ini, pertama mulut ini penuh dengan udara. Yang kedua, lam ini dalam keadaan isti'la menuju kepada al-hanak al-a'la yang di atas. Yas, yas. Maka di sini dinamakan mufakhamah. Maka dari segi ilmi qiraatil Quran, para qurra mereka membaca dari harf-harf itu
asalnya terbagi dua, muraqqaqah, mufakhamah. Karena dengan mengetahui mana muraqqaqah, mana mufakhamah, maka ada yang dibaca dengan flat dan ada yang dibaca dengan mufakhamah, dibesarkan. Maka di sini mulai dari la dan ya muraqqaqah, la yas, pas mencapai kepada shad mufakhamah, diagungkan, maknanya dibesarkan. Mulut kita penuh dengan udara dan lam cenderung kepada al-hanak al-a'la, yas. Maka itu yang diinginkan oleh para qurra, membahas tentang muraqqaqah dan mufakhamah, sehingga huruf yang dia baca itu ada flat dan ada tinggi, maka tidak terus dalam keadaan intonasi yang datar, tetapi ada yang mufakhamah dan ada yang muraqqaqah. Lalu untuk sha, dia adalah dari huruf al-mufakhamah. Maka jika ditanyakan berapa huruf al-mufakhamah, mana dalil bahwa shad dari huruf al-mufakhamah?